Itu namanya budaya ini ya. Hah? Itu. Oh, namanya gimana ya? Kan senturnya. Namanya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampurasun. Pemirsa ETV Cianjur. Kali ini saya lagi silaturahmi sambung rasa dengan salah seorang tokoh pendiri Yayasan Baitus Sholawat Al-Zikri dan pendiri dari Padepokan Pajajaran Naluri Nusantara. Mari kita bincang-bincang dengan beliau. Apa sih Padepokan Pajajaran Naluri Nusantara dan yayasannya itu berbentuk apa? Mari kita perkenalkan. Assalamualaikum, Kang Haji. Mohon mengganggu Kang Haji, Kang Haji. Enggak apa-apa. Betul Haji. Saya silaturahmi ke sini dalam rangka ingin silaturahmi pada intinya. Keduanya banyak di masyarakat menanyakan, Ya. Kang Haji, apa itu sih Padepokan Pajajaran Naluri Nusantara dan yayasan? Bisa diperjelaskan Kang Haji itu sebagai apa di yayasan dan di Padepokan itu sendiri, Kang Haji? Kalau di Padepokan sebagai pendiri, di yayasan juga sebagai pendiri, yayasan sebagai pendiri, di Padepokan juga sebagai pendiri. Kang Haji, sebelum kita ke Padepokan, Ya. Yayasan Baitus Sholawat Al-Zikri ini bentuknya apa sih, Kang Haji? Yayasan Baitus Sholawat Al-Zikri Ya. bentuknya satu untuk pembangunan pesantren, yang kedua untuk padepokan dan pengobatan. Ya, Kang Andi sering ke Padepokan Pajajaran Naluri Nusantara. Apa sih itu? Nah, sekarang kita langsung ngobrol dengan beliau sebagai pendiri daripada Padepokan Pajajaran Naluri Nusantara. Iya. Mari kita simak penjelasan daripada beliau. Ya, segi yang mana tuh? Padepokan Pajajaran Padepokan Naluri Pajajaran. Nusantara. Itu apa sih, Kang Haji? Isinya? Ya. Isinya Padepokan Pajajaran Naluri Nusantara simpel aja. Kita harus tahu kepada diri kita sendiri. Karena kalau kita udah tahu kepada diri kita sendiri, insya Allah tidak akan keluar jalur. Itu yang satu. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita ada di mana. Bahwa kita ada di mana. Apa yang dicari? Kita harus yang dicari itu satu, ridho Allah. Di bawah Padepokan, ya, di bawah Padepokan ada juga pengobatan alternatif. Sebelum kita ke hal-hal yang lain, saya ingin tahu dulu nih. Ini Padepokan Pajajaran Nusantara kan berbagai macam logo nih. Kita yang populer dulu nih. Ya. Kenapa ada macannya sampai 3 ini, Kang Haji? Ya, Macan 3. itu simbol. Simbolnya apa? Simbolnya harus satu rasa, Oh, satu rasa. satu pemikiran. Ciri asas, ciri wangi. Ciri asas, ciri asli, ciri wangi. Itu simbolnya 3. Simbolnya. Ya, simbolnya. Juga kan saya lihat ya, ada bintang 5 nih. Ya, Yang 3 di atas, yang 2 di bawah. ya. Itu simbolnya kenapa harus bintang 5? Nah, yang di atas itu simbolnya ciri asas, ciri asli, ciri asuh. Yang 2 itu kenapa di bawah 2? Karena di bawah 2 ada kalimat lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam kan ada 5. Nah, jadi kumpul di situ. Yang di atas 3, yang di bawah 2. Jadi kan rukun Islam ada 5 gitu. Padepokan Pajajaran Naluri Nusantara. Kita harus sejajar, harus punya naluri, ciri asas, ciri asli, ciri asuh ada di Pajajaran. Nusantara kita rangkum. Semua golongan maupun golongan apa aja rangkum.
jangan dipisah-pisah. Ya, jangan dipisah-pisah. Jadi intinya Padepokan Pajajaran Naluri Nusantara ini pemirsa, jadi beliau banyak kedatangan silaturahmi orang-orang yang konsultasi, baik konsultasi agama, baik konsultasi budaya. Banyak juga tamu-tamu yang datang ke sini untuk berobat alternatif baik secara zahir ataupun batin. Nah, kita simak penjelasannya. Di sini kan Ang Haji, Ya. di sini kan ada program Padepokan nih kan. Ya. Program Padepokan itu satu ada zikir manakib, Ya. dua gemblengan al-hikmah, ketiga menurunkan ijazah terapi, keempat pengobatan alternatif Nur Alif Asyidik, Ya. kelima mengobati penyakit medis dan non medis dan lain-lain. Nah ini yang menarik nih. Yang keenamnya menurunkan ijazah ilmu laduni Sunan Kalijaga. Mari kita simak penjelasan dari beliau program-program Padepokan ini. Silakan Pak Haji. Yang mana? Yang mana dulu? Program Padepokan. Program Padepokan. Bisa dijelaskan sekalian Ya. apa-apa? Satu, mengadakan zikir manakib. Kenapa kita harus memakai zikir manakib? Karena kita harus memperbanyak untuk apa tuh namanya? Supaya hati kita Tenang ya. tenang. Itu yang zikir manakib. Terus menurunkan laduni Sunan Kalijaga. Laduni Sunan Kalijaga itu gunanya untuk mengobati hipnoterapi. Oh, hipnoterapi. Hipnoterapi itu gunanya untuk mengobati hipnoterapi seperti pecandu rokok dan lain-lain. Bisa untuk mengobati medis maupun non medis. Kenapa namanya Nur Alif Asyidik? Nah, Itu silsilah saya pribadi sama keluarga. Oh. Saya punya anak yang paling kecil namanya Muhammad Nur Alif Asyidik. Dia sakit-sakitan. Sakit-sakitan sampai berobat ke dokter, dioperasi ya sampai 3 kali. Operasi itu saya berbicara sama istri saya mau bikin nama pengobatan alternatif, namanya apa? Ada saran dari istri saya, nama anak saya yang kecil yaitu nama Muhammad Nur Alif Asyidik. Ternyata beliau ini, Ang Haji ini membuat suatu wadah ataupun membuat yayasan itu tidak semudah memberikan telapak tangan. Jadi memang kesepuhan beliau, orang tua beliau juga seorang tokoh yang ditokohkan, yaitu tokoh agama. Beliau sering bercerita juga bahwa Padepokan Naluri Nusantara ini mempunyai program-program baik sosial, agama, ataupun pengobatan. Banyak juga tamu-tamu yang sering datang ke sini untuk konsultasi penyakit medis ataupun non medis. Dan Ang Haji juga mempunyai obat-obat herbal, Ya. racikannya sendiri. Insya Allah ntar liputan yang akan datang kita akan kupas tuntas. Lagi kembali lagi kepada yayasannya. Ya. Informasinya Yayasan Ang Haji ini Dalam banyak juga sih. Oke, Ang Haji, bisakah kita dengar lebih jauh lokasi untuk pembangunan? Insya Allah. Bisa ya? Bisa. Oke. Pemirsa, insya Allah kita akan berkunjung ke tempat lokasi yang akan dibangun pondok pesantren, tempat riado, dan tempat untuk pelatihan batin niat. Mari kita ke lokasi.